Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin an-nuri dzati wa sirri sari fi sa'iril asma'i was sifat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah, amma ba'd. Bapak dan saudara jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah atas limpah rahmat dan karunia-Nya. Anugerah terbesar dan teragung yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah hidayah, sehingga kita memilih keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah hidayah, Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita sehingga kita memilih jalan-jalan kebaikan, jalan-jalan ketaatan. Dan itu dibuktikan pada malam hari ini. Kita meninggalkan rumah kita, waktu istirahat yang mungkin nyaman kita rasakan pada malam hari ini, ditambah dengan hujan yang turun begitu lebat. Masya Allah, begitu enaknya kalau seandainya malam ini kita langsung tidur, Pak. Tapi kita memilih untuk berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka menghidupkan majelis ilmu, merajut komunikasi kita, merajut hubungan kita sesama kaum muslimin, terkhusus yang berada di sektor wilayah tidak jauh dari lingkungan Masjid Isti'adah. Salam dan salawat kita persembahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qudwah hasanah kita, manusia yang memiliki keistimewaan, kesempurnaan secara fisik, begitu juga dengan perilakunya, sehingga layak dijadikan sebagai teladan. Beliau sudah dalam keadaan mulia bahkan sebelum dilahirkan. Ketika dalam keadaan di dalam kandungan ibunya dalam keadaan mulia, lahir dalam keadaan mulia, tumbuh menjadi remaja dalam keadaan mulia, diangkat menjadi seorang nabi, diangkat menjadi seorang rasul dalam keadaan mulia, wafat dalam keadaan mulia, bahkan ketika berbangkit pun beliau dalam keadaan mulia. Dalam satu kesempatan Rasulullah SAW pernah bersabda, seluruh nabi pada hari berbangkit nanti berada di bawah panjinya Rasulullah Muhammad SAW. Ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar, di mana kita tidak memiliki sesuatu pun yang dapat menutupi tubuh kita, jarak matahari hanya sejengkal di atas kepala kita. Kita dicekam dengan rasa takut, dan di saat itu kita diarahkan untuk meminta bantuan, meminta syafaat kepada para nabi. Kita datang kepada Nabi Adam enggan untuk memberikan syafaat. Datang kepada Nabi Nuh pun enggan untuk memberikan syafaat. 124.000 nabi yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, 313 diantaranya diangkat menjadi rasul. Tidak ada satu pun yang dapat memberikan syafaat sampai kita datang kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang syafaat ini dikenal dengan istilah syafaatul uzma. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghujamkan perasaan cinta yang dalam ke dalam hati kita kepada Rasulullah Muhammad SAW, sebagaimana beliau pun cinta kepada kita dengan cinta yang teramat dalam. Dan semoga pada akhirnya nanti pada yaumul hisab kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mungkin sering mendengar kata silaturrahim. Silaturahim ini sudah menjadi bahagian dari bahasa Indonesia karena merupakan kata serapan. Tetapi ketika silaturahim ini menjadi kosakata dalam bahasa Indonesia, maknanya menjadi sangat luas sekali. Padahal silaturahim adalah sesuatu yang merupakan bahagian dari ajaran Islam yang harusnya memiliki standarisasi atau memiliki batasan yang jelas. Bahkan dewasa ini orang bertengkar hanya gara-gara penyebutan silaturahim yang tepat itu yang mana. Yang betul itu silaturahim atau silaturahmi. Padahal jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita menyebut silaturahmi atau menyebut silaturahim, kesalahan dalam penyebutan ini pun tidak menyebabkan kita berdosa karena kita tidak sedang membaca Al-Qur'an. Ini hanya kesalahan dalam penyebutan istilah saja. Walaupun kendati pun demikian, kalau kita melihat kitab Ghidha'ul Albab fi Syarhi Manzumatil Adab pada juz 1 halaman 354,
bahwasanya kata rahim itu bisa disebut dengan beberapa varian. Bisa disebut dengan silaturrahim, bisa disebut dengan silaturrahmi, bisa disebut dengan silaturrahim, macam-macam, dan kesemuanya benar. Walaupun pada akhirnya para ulama mengatakan penyebutan yang paling dhabit, yang paling kokoh, yang paling kuat itu ya silaturrahim, tanpa menafikan dan menganggap salah orang yang menyebut dengan sebutan silaturrahmi. Oleh sebab itu jangan lagi kita bertengkar mana yang bagus, silaturrahmi atau silaturrahim, sama saja dua-duanya. Ya. Karena kesalahan dalam penyebutan istilah ini pun tidak menyebabkan seseorang menjadi berdosa. Yang menjadi perhatian kita adalah bahwa batasan silaturrahim itu. Kenapa kita harus mengetahui dan memahami batasan silaturrahim? Karena sebab silaturrahim adalah bahagian dari Islam yang kita diperintahkan untuk merajut silaturrahim itu, dan kita dilarang untuk memutuskan silaturrahim. Di dalam Al-Quran misalnya surah An-Nisa ayat 1, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham." Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kalian saling meminta, wal arham, dan peliharalah hubungan kekerabatan. Di dalam surah An-Nahl ayat 90 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba." Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian untuk berlaku adil, berbuat baik, dan juga memberikan hak kekerabatan. Di dalam Al-Quran juga terdapat larangan terhadap pemutus silaturahim. Bisa dilihat di dalam surah Muhammad ayat 22 ayat 23. Allah berfirman, "Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum." Dan apabila kalian itu diberikan kekuasaan, lantas kalian akan menggunakan kekuasaan itu untuk melakukan kerusakan di muka bumi, wa tuqatti'u arhamakum, dan kalian memutuskan kekerabatan. Ulaika alladzina la'anahumullah. Mereka itulah orang yang mendapat laknat dari Allah. Karena sebab apa? Melakukan kerusakan di muka bumi, memutuskan hubungan kekerabatan. Di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW juga banyak berbicara tentang hal ini. Bahkan silaturrahim itu dihubungkan dengan keimanan. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah." Siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka hendaklah dia menghubungkan kekerabatan. Mafhum mukhalafahnya, kalau tidak menghubungkan kekerabatan, berarti dia tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhir. Fadilah keutamaan silaturahim juga disebutkan di dalam hadis. Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yumsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Siapa yang suka rezekinya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan usianya dipanjangkan, maka hubungkanlah kekerabatan. Ancaman juga ada. Di dalam sebuah hadis Rasulullah katakan, la yadkhulul jannata qati'ar rahim. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang memutus silaturahim. Bahkan dalam satu riwayat Rasulullah menjelaskan ada perbuatan dosa yang azabnya ditimpakan di akhirat dan sebahagian disegerakan di dunia. Salah satu di antaranya adalah pemutus silaturahim. Oleh sebab itu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita membuat standar silaturahim dalam bahasa Indonesia, maka akan sangat luas sekali maknanya. Ketika seorang politikus mengumpulkan massa untuk mendapatkan suara sebanyak-banyaknya, maka dia akan menggunakan momentum itu dengan tema silaturahim. Seorang pebisnis bertemu dengan koleganya, duduk di meja makan, maka dia akan katakan itu adalah wujud dari silaturahim. Seorang laki-laki yang mencoba melakukan pendekatan kepada seorang perempuan, motifnya adalah silaturahim. Dua orang kekasih yang putus hubungan tapi tidak mau berjauh-jauhan, mereka akan katakan jangan putuskan silaturahim. Pengajian buat nama silaturahim, masjid buat nama silaturahim, organisasi buat nama silaturahim. Karena terlalu lebarnya makna silaturahim dalam bahasa Indonesia, maka kita tidak bisa menemukan dhobitnya, tidak menemukan batasannya.
Padahal sebenarnya dari nas-nas yang saya sebutkan di awal, jelas bahwasanya kita diperintahkan silaturahim, dilarang untuk memutuskan silaturahim. Oleh sebab itu kan kita harus memahami standarnya. Sampai titik di mana kita sudah dianggap melakukan perintah mengerjakan silaturahim, atau justru kita mengerjakan larangan dalam bentuk memutuskan silaturahim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yang harus kita paham bahwasanya silaturahim itu merupakan kata majmu'. Terdiri dari dua kosakata, silah dan rahim. Silah maknanya menghubungkan dan menghimpun. Karena dia menghubungkan berarti menghubungkan sesuatu yang terputus. Karena dia menghimpun, maka yang dimaksud adalah menghimpun sesuatu yang terserak. Sedangkan rahim itu maknanya adalah uterus, atau tempat di mana janin itu tumbuh berkembang sampai lahir ke permukaan bumi ini. Yang kita sebut dengan istilah rahim dalam tubuh wanita. Sehingga para ulama mengatakan silaturrahim itu maknanya adalah menghubungkan kekerabatan, tidak secara luas. Sehingga kita tidak melihat keanehan ada seseorang yang begitu dekat dengan teman karibnya, tapi di sisi yang lain bermusuhan dengan kakak dan abang kandungnya. Sehingga kita tidak melihat keanehan ketika ada orang yang begitu akur dengan tetangganya, tapi bermusuhan dengan mertuanya. Dan dia katakan, aku adalah penghubung silaturahim. Ini adalah sebuah ketimpangan. Oleh sebab itu maka yang disebut dengan silaturahim adalah menghubungkan kekerabatan kepada orang yang memiliki hubungan nasab kepada kita atau hubungan pernikahan kepada kita. Lantas bagaimana mewujudkan silaturahim ini? Dijelaskan di dalam kitab Umdatul Qari yang ditulis oleh Al-Imam Badruddin Al-Aini pada juz 22. Kitab ini ada 25 jilid. Pada juz 22 halaman 99, ia mengatakan wali silah darajat. Silaturahim itu memiliki level-level, memiliki tingkatan-tingkatan. Yang kemudian dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab beliau Fathul Bari pada juz 10 halaman 418. Ia mengutip pendapat Asy-Syaikh Ibnu Abi Jamrah bahwasanya silaturahim itu maknanya yang komprehensif, isalu ma amkana minal khairi wa daf'u ma amkana minasyarri bihasbi taqah. Engkau memberikan sesuatu yang baik atau engkau mencegah sesuatu yang buruk sedaya mampumu. Kepada siapa? Kepada kerabat. Itulah silaturahim. Tetapi baiklah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat terlebih dahulu level-level silaturahim ini. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Qadhi Iyad di dalam kitab Umdatul Qari, bahwasanya level yang pertama itu adalah silaturahim bil mal. Silaturahim merajut hubungan kekerabatan dengan menggunakan harta. Ini yang banyak tidak dipahami orang. Orang menganggap silaturahim itu cukup kita datang berziarah, datang berkunjung, kemudian say hello, menebar senyum, habis itu kembali, kemudian kita katakan, saya sudah bersilaturahim. Silaturahim itu di level yang pertama itu ya bil mal, dengan menggunakan harta. Mari kita lihat di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atizal qurba, berikanlah hak kekerabatan itu, wa atizal qurba haqqahu, berikanlah kekerabatan itu haknya. Apa haknya? Ayat ini masih umum sekali pembahasannya. Tapi ketika ayat ini dilanjutkan, wa atizal qurba haqqahu wal miskin, berikanlah kerabat-kerabat itu haknya, demikian juga dengan orang-orang miskin. Jadi ayat ini satu kata dengan kata berikutnya dihubungkan dengan satu huruf yang disebut dengan huruf athof. Wa. Fungsi huruf athof itu menghubungkan kata setelahnya dengan kata sebelumnya dan kedua-duanya memiliki kedudukan yang sama. Ini yang sering sekali orang salah di dalam memahami teks ayat. Contoh di dalam Al-Quran surah Tahrim tuh. Allah berfirman, Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dipahami oleh sebahagian orang, jaga diri dulu baru keluarga. Kalau udah sempurna diri ini, baru kita
mengajak orang lain kepada kebaikan, mencegah orang lain dari keburukan. Keliru. Yang tepat adalah bahwa jaga dirimu, bersamaan dengan itu jaga juga keluargamu, barengan. Di tengah ketidaksempurnaan kita, bersama-sama kita saling menjaga. Karena fungsi waw itu menunjukkan lil ma'iyah, kebersamaan. Kedudukannya sama. Jadi Ustaz, kita belum sempurna. Apa boleh orang yang belum sempurna ini berdakwah? Siapa manusia yang sempurna selain Rasulullah Muhammad SAW? Makanya Al-Hasan Al-Basri, sebagaimana dikutip oleh Imam Al-Qurtubi di dalam kitab tafsirnya, pernah mengatakan bahwa kalau syarat orang boleh berdakwah, mengajak kepada kebaikan, mencegah dari keburukan, haruslah orang yang sempurna. Dapat dipastikan di dunia ini tidak akan ada yang mampu melakukannya selain daripada Rasulullah Muhammad SAW. Tapi yang kita tahu bahwa dakwah itu sampai kepada kita sampai detik ini yang disampaikan oleh orang-orang yang tidak sempurna itu. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada ayat tadi, surah Al-Isra ayat 26. Wa atidzal qurba haqqahu wal miskin. Berilah haknya kerabat itu, begitu juga dengan orang miskin. Bagaimana cara kita mengetahui hak kerabat? Maka kita hubungkan kepada hak orang miskin. Apa hak orang miskin? Apakah kita datang ke rumahnya, ketuk pintu, ucap salam, kemudian kita tebar senyum, lalu kita katakan, "Hai saudaraku, apakah engkau masih miskin?" Cukup begitu saja? Atau kita menggunakan harta kita membantu orang miskin? Jawabannya adalah bahwa hak orang miskin dari kita adalah dengan kita mengeluarkan sebahagian harta kita kepada mereka. Oleh karena hak orang miskin adalah dengan kita mengeluarkan harta, begitu juga dengan hak kekerabatan. Menghubungkan silaturahim itu dengan menggunakan harta. Oleh sebab itu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang benar-benar serius mau bersilaturahim itu, maka dia akan mencermati keluarganya, kerabatnya. Siapa di antara kerabatnya yang mungkin kekurangan uang sehingga mereka tidak makan? Siapa mungkin di antara kerabatnya yang rumahnya hampir rubuh perlu direnovasi? Siapa mungkin di antara kerabatnya yang tidak memiliki uang sehingga tidak mampu membiayai sekolah anaknya? Siapa mungkin di antara kerabatnya yang tidak punya uang, dia dalam keadaan sakit butuh biaya pengobatan? Siapa mungkin di antara kerabatnya yang sedang menghadapi masalah ekonomi, maka dia terjun langsung menggunakan hartanya membantu kerabatnya. Itu baru namanya silaturahim yang ideal. Ini kan kita aneh, Pak. Ada dua orang bersaudara dari rahim yang sama, dari sulbi yang sama. Yang satu rumahnya tinggi menjulang, yang satu lagi hampir roboh. Ini menunjukkan bahwa ada di antara mereka yang tidak merajut silaturahim dengan ideal, dengan cara yang benar. Apa dengan cara yang benar? Bil mal. Mewujudkan silaturahim bil mal ini banyak caranya. Bisa dengan cara kita memberikan hadiah, memberikan bantuan cuma-cuma dalam bentuk sedekah, dalam bentuk zakat. Bisa dalam bentuk membayarkan hutangnya, bisa dalam bentuk membayarkan fidyahnya, membayarkan nazarnya. Gunakan harta kita. Makanya di dalam kitab Ahlul Bari dikatakan takunu silah bil mal. Maka silah itu berlaku dengan cara menggunakan harta. Oleh sebab itulah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para mufasir sepakat ketika menafsirkan firman Allah di dalam surah Al-Isra ayat 26, wa atidzal qurba haqqahu wal miskin. Maka yang dimaksud di dalam ayat itu adalah silaturrahim tadi. Dengan cara apa? Menggunakan harta. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika di level yang pertama ini kita tidak mampu mewujudkannya, maka turun ke level yang kedua. Dengan cara apa? Bil khidmah. Dengan cara memberikan pelayanan, dengan cara memberikan bantuan, tenaga, keahlian yang kita miliki untuk membantu persoalan yang dihadapi oleh kerabat kita. Mungkin kerabat kita rumahnya sedikit mengalami kerusakan, kita punya keahlian pertukangan, kita bisa memperbaikinya, kita bantu memperbaikinya. Yang pada kesimpulannya bil khidmah ini adalah qada'ul hajah wa daf'ul mudhar. Adalah dengan mewujudkan apa yang dibutuhkannya dan mencegah dia dari mengalami kesulitan-kesulitan. Apa yang bisa kita berikan? Kita tidak bisa memberikan harta, kita bisa memberikan ide kita. Ketika dia dihadapi dengan sebuah persoalan-persoalan hidup, maka kita hadir untuk meringankan bebannya dengan mengeluarkan ide-ide yang dapat mengeluarkannya dari persoalan-persoalan hidupnya. Ini namanya bil khidmah. Dengan memberikan bantuan pikiran dan keahlian yang kita punya.
Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bayangkan kalau dua level ini saja kita terapkan di tengah-tengah kehidupan kita, maka kita akan melihat betapa sejahteranya umat Islam itu. Tapi kalaupun seandainya di level yang kedua kita tidak mampu, maka jatuh di level yang ketiga. Apa itu? Biziarah, dengan cara mengunjunginya. Bagaimana cara mengunjunginya? Ketika bertemu, bertatapan muka, bitalaqatil wajh, dengan wajah yang berseri-seri, bitalattuf, dengan interaksi yang lemah lembut, dengan mujalasah, duduk bersama dengan dia, mukalamah, berbicara-bicara bersama dengan dia. Ini biziarah namanya. Terlihat sangat sepele dan sederhana sekali biziarah ini dibandingkan dua level di atasnya, tetapi tidak bisa disesederhanakan juga. Karena terkadang sebahagian besar orang, ziarah ini adalah sesuatu yang sangat penting. Apalagi memang orang yang sudah tua. Orang yang sudah tua ini lebih cenderung mengalami kesepian. Kawannya sudah berkurang. Sehingga ketika dia tidak dikunjungi oleh kerabatnya, hatinya menjadi kecil. Begitu dikunjungi oleh kerabatnya, hatinya menjadi senang, menjadi lapang. Oleh sebab itulah menjadi tradisi di Indonesia ini atau di bumi Nusantara, ketika Idul Fitri orang pulang kampung. Omak-omak kita, nenek-nenek kita di kampung tuh tak berharap kita itu pulang membawa uang banyak, membawa oleh-oleh yang banyak. Yang penting dia bisa melihat cucunya, melihat anaknya, udah senang kali hatinya. Kita kirim uang banyak-banyak, kita transfer uang banyak-banyak pun, kalau wujud kita tidak muncul di hadapannya, kecil hatinya, sedih, meneteskan air mata dia. Oleh sebab itu wajar-wajar saja. Di Indonesia ini 2 tahun terakhir ini ketika musim pandemi dibuat aturan tidak boleh mudik, dilabrak sama orang semua, dilanggar. Karena apa? Itu tadi. Karena kita memahami bagaimana perasaan orang tua kita, apa yang menjadi harapan mereka. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini biziarah. Biziarah itu dapat diwujudkan dengan berbagai cara. Contohnya mendatangi undangan, itu masuk dalam kategori biziarah. Sebab kalau ada orang mengundang kita, kita tak datang, tersinggung orang. Cuman terkadang budaya kita ini pula mempersulit orang datang undangan. Wajib bawa amplop. Nanti mulai dihitung-hitung itu. Kalau kita bikin acara resepsi pernikahan atau acara pesta apapun bentuknya, kita mulai hitung-hitung itu. Kita tandain, ini nyumbang 50.000, nanti kalau aku diundang aku segitu juga lah ngasihnya. Ini nyumbangnya nggak ada nih, nggak modal aku ngasih apa-apa sama dia. Oh dia nggak datang, nggak mau aku datang lagi. Modelnya model orang pesta balas dendam. Padahal mewujudkan, menghadiri undangan itu adalah sebuah kewajiban, bahagian dari hak muslim yang harus dipenuhi. Tapi kita justru mempersulit orang untuk hadir. Dengan apa? Dengan tradisi kita. Coba bayangkan jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang pesta, kita datang ke rumahnya, menghadiri acara pestanya, berapa kira-kira nominal uang yang kita siapkan? 50.000, 100.000, atau yang paling kecil 20.000. Coba dibandingkan ketika ada orang meninggal dunia, kita datang melayat. Berapa nominal uang yang kita masukkan ke dalam mangkok itu? 50.000, 100.000, atau di bawah itu? 10.000. Kalau ada lebih kecil lagi 5.000, ada lebih kecil lagi 2.000. Kita masukkan ke situ. Padahal kalau orang mau bikin acara resepsi pernikahan tuh, 3 bulan sebelum acara udah bentuk panitia tuh. Udah persiapan dananya, keluarga sudah kumpul, udah ada persiapan. Orang meninggal kan nggak pakai persiapan, Pak. Tahu-tahu meninggal saja itu kena musibah. Entah pas pegang uang atau nggak pegang uang tuh ahlul musibah. Harusnya kita lebih berperan di sana menggunakan harta kita. Tapi justru di acara pernikahan kita lebih cepat mengeluarkan banyak biaya daripada orang yang mengalami kemalangan. Ini yang ketiga, biziarah. Makanya dikatakan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin yang ditulis oleh Syekh Abu Laits As-Samarqandi pada halaman 138. Ia katakan wa illam yaqdir ala silah bil mal falyasilhum biziarah wal i'anah fi a'malihim in ihtaju ilaih. Kalau seandainya tidak mampu bersilaturahim dengan menggunakan harta, maka hendaklah bersilaturahim itu dengan cara berziarah, mengunjunginya, atau membantu pekerjaan-pekerjaan mereka jika mereka membutuhkan bantuan itu. Ini 3 level pertama, Pak. Level yang keempat, kalau kita tidak bisa juga biziarah, maka setidaknya bisalam, dengan mengucapkan salam. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar
bersumber dari Abdullah bin Abbas, Rasulullah bersabda, "Bullu arhamakum walau bisalam." Rajutlah hubungan kekerabatan itu walaupun dengan hanya sekedar mengucapkan salam. Mengucapkan salam itu bisa dilakukan secara langsung. Mengucapkan salam itu sebagai tanda bahwasanya kita sedang tidak memutuskan hubungan dengan seseorang. Ketika kita mengucapkan salam, bisa dilakukan dengan cara langsung atau dengan cara dititipkan melalui orang lain, titip salam namanya. Atau di zaman sekarang lebih mudah lagi, banyak media yang bisa kita gunakan untuk menyampaikan salam kita. Ada SMS, ada WhatsApp, ada telepon, ada Facebook. Kalau di zaman dulu mungkin menggunakan surat. Makanya Syekh Al-Bujairami di dalam kitab Tuhfatul Habib pada juz 3 mengatakan bahwasanya yang wajib dalam bersilaturahim itu adalah biziarah wal hadiyah, dengan cara berkunjung dan memberikan hadiah. Tapi kalau tidak mampu juga melakukannya dalam bentuk itu, maka bisa dalam bentuk bil kitabah, kirim surat. Tapi kata beliau, kalau kita mampu untuk bisairah dengan cara mengunjunginya, maka itu lebih utama. Jadi bersilaturahim itu di level yang keempat bisa dengan cara bisalam tadi itu, mengucapkan salam. Bahkan para ulama mengatakan mengucapkan salam ini tidak hanya sebatas kepada orang-orang baik saja. Kerabat kita mungkin ada yang merupakan ahlul maksiyah, tidak boleh kita memutuskan silaturahim dengannya. Maka kita bisa mewujudkan silaturahim itu dengan cara mendoakannya. Semoga dia mendapat hidayah, semoga dia bertaubat, semoga dia mendapatkan kebaikan, boleh. Bahkan kendati pun mereka adalah orang yang tidak satu akidah dengan kita, tetap kita dianjurkan merajutkan hubungan kekerabatan kepada mereka. Dalam wujud doa juga boleh. Mendoakan orang non-muslim yang dia tidak satu akidah dengan kita, dalam keadaan dia masih hidup, agar dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka dibolehkan, bahkan dianjurkan. Yang tak boleh mendoakan mereka dalam keselamatan. Seperti ucapan salam, assalamualaikum, kepada mereka tak boleh. Karena apa? Itu doa keselamatan. Tapi kalau doa untuk mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, boleh kepada orang yang non-muslim. Ini level yang keempat. Level yang kelima, tak mampu juga mengucapkan salam. Setidaknya bitafaqudil ahwal, nanya kabar. Nggak jumpa kita sama kerabat kita itu. Ternyata kita ketemu sama tetangganya atau orang yang dekat dengan kerabat kita, tanya kabarnya. Bagaimana kesehatannya, bagaimana pekerjaannya, bagaimana profesinya, bagaimana kehidupannya, tanya kabar. Memang terkesan sepele tanya kabar, tapi dari menanya kabar, dari tafaqudil ahwal ini bisa meningkat ke level yang di atasnya. Awalnya kita nanya kabar, udah dapat kabar, kita minta salam kita disampaikan kepadanya. Kemudian ketika kita mengetahui ada kabar buruk tentang dirinya, kita berusaha untuk berziarah. Ketika kita berziarah, kita lihat memang dia membutuhkan bantuan khidmah dari kita, maka kita berikan khidmah. Ternyata kita punya harta, kita gunakan harta. Dari tafaqudil ahwal bisa meningkat kepada level-level di atasnya. Dan ternyata jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, di level yang kelima ini tak mampu juga dia melakukannya. Maka setidaknya di level yang keenam, dan ini adalah level terendah. Apa itu? Bikaffil adza, menahan diri tidak mencederai kerabat. Ini terkadang kita sering sekali Pak bikin acara arisan, kumpul. Arisan itu sebenarnya ejawantah dari silaturahim kan? Kita kumpul dengan kerabat biar saling kenal, tahu kita cucu kita siapa, keponakan siapa, sepupu siapa, tahu kita kerabat kita siapa. Tujuan dari arisan itu adalah silaturahim. Tapi ternyata di balik perkumpulan arisan itu justru kita memutuskan silaturahim. Dengan cara apa? Dengan cara idza, mencederai perasaan saudara dan kerabat kita. Macam mana? Udah 10 tahun berumah tangga, kok belum punya anak? Sakit hati orang. Macam mana? Kok masih miskin aja? Sakit hati orang. Ini masuk dalam kategori memutuskan silaturahim. Sebab apa? Mencederai perasaan orang. Maka mencederai ini bisa dengan banyak bentuk. Bisa dengan cara merampas hartanya, mencederai fisiknya, atau merusak kehormatannya. Yang paling sering terjadi kalau merampas harta ini berkaitan dengan warisan. Abang, adik, saudara, satu keluarga bisa bertengkar. Gara-gara apa? Gara-gara warisan. Merampas harta kerabat itu masuk bahagian dari pemutus silaturahim. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di level terendah itu bikafil adza, menahan diri tidak mencederai kerabat. Jaga betul lisan kita. Jangan sampai ada kerabat kita yang merasa tersinggung dengan ucapan-ucapan kita. Ini terkadang kita suka kali memang mencederai perasaan saudara kita. Tanya kabarnya tapi tujuannya untuk merendahkan. Hidupnya 10 tahun kok gitu-gitu aja, nggak nambah-nambah.
rumahnya lihat tuh nggak dibangun-bangun gitu-gitu aja. Semuanya salah lah pokoknya. Ini yang keenam. Jadi jamaah ini muliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesimpulannya Qadhi Iyad mengatakan sebagaimana dikutip oleh Syekh Ibnu Allan di dalam kitab Dalilul Falihin pada juz 2, ia katakan bahwasanya yakhtalifu dzalika bi ikhtilafil qudrah wal hajah. Perbedaan cara kita merajut silaturahim tadi itu disesuaikan dengan daya mampu kita dan kebutuhan. Kita lagi punya uang, tapi kerabat kita nggak butuh uang, maka tidak dengan menggunakan harta kita merajut silaturahim itu. Atau kerabat kita butuh uang, tapi kita nggak punya uang, maka tidak dengan harta juga kita mewujudkan silaturahim itu. Disesuaikan dengan kemampuan kita dan disesuaikan juga dengan kebutuhan kerabat kita itu. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kategori orang yang masuk dalam kategori pemutus silaturahim? Ini disebutkan di dalam kitab Is'adur Rafiq, syarah dari Sulamut Taufiq pada juz 2 halaman 117. Ada 3 karakter orang yang dianggap sebagai pemutus silaturahim. Yang pertama al-isa'ah, mencederai kerabat. Seperti yang saya katakan tadi, bisa dengan cara merampas hartanya, melukai fisiknya, atau menghilangkan kehormatannya. Yang kedua, bitarkil ihsan, dengan menahan diri tidak melakukan kebaikan. Kita punya harta, saudara kita butuh harta, kita tahan harta, nggak mau kita bantu, pemutus silaturahim Pak. Walaupun tiap hari kita datang ke rumahnya. Bitarkil ihsan. Atau kerabat kita butuh ide, butuh masukan dari kita, butuh koneksi dari kita. Kita bisa bantu dalam bentuk khidmah tadi itu, tapi kita menahan diri tidak membantunya, lebih memilih membantu orang lain kita. Itu masuk dalam kategori pemutus silaturahim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, disebutkan di dalam kitab Is'adur Rafiq itu, pemutus silaturahim yang ketiga itu adalah qat'u ma allafahu al-qarib min sabiqin bi ghairi udhrin syar'iyyin. Apabila ada kerabat yang memang biasa dia memberikan bantuan kepada kerabatnya, tahu-tahu bantuan itu diputusnya. Dia punya keponakan nih, biasa keponakan itu dia yang menanggung biaya sekolahnya karena dia tahu keponakan itu orang miskin. Tanpa ada sebab musabab dia putus bantuan tadi itu. Maka ini masuk dalam kategori memutuskan silaturahim. Jamaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, dari penjelasan ini menjadi jelaslah bagi kita mana bahagian dari upaya kita merajut silaturahim itu dan mana bahagian dari perbuatan yang masuk dalam kategori pemutus silaturahim. Sehingga jelaslah dhobitnya. Oleh sebab itu, detik ini, malam ini kita sudah bisa menentukan apakah kita termasuk bahagian dari orang yang merajut silaturahim atau sebaliknya, justru kita merupakan bahagian dari orang yang memutuskan silaturahim. Kalau kita merupakan bahagian dari orang yang merajut silaturahim, maka kita akan mendapatkan janji-janji dari Rasulullah Muhammad SAW. Rezeki kita akan dilapangkan, usia kita akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika sebaliknya, kalau kita merupakan bahagian dari orang-orang yang pemutus silaturahim, ancaman Allah pun tidak ringan bagi pemutus silaturahim. Sulit masuk ke dalam surganya Allah dalam keadaan kita memutuskan silaturahim. Allah Subhanahu wa taala murka dengan orang yang memutuskan silaturahim. Bahkan siksanya bukan hanya diberikan ketika berada di akhirat, di dunia pun Allah Subhanahu wa taala sudah menyegerakan siksanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari perilaku memutuskan silaturahim dan Allah memberi taufik kepada kita untuk berupaya terus merajut silaturahim kepada kerabat-kerabat kita. Demikian mungkin yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin dapat dilanjutkan dalam bentuk sesi tanya jawab. Insyaallah kita dapat mendiskusikannya. Wallahu a'lam bishawab.